Teman-teman perlu tahu soal UTBK, penalaran umum itu mirip banget dengan soal-soal yang sering aku bahas. Yuk langsung aja kita bahas model-model soal penalaran umum yang muncul di UTBK tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Rifatal Faiz. Spesial pertama kalinya guys, kita rekaman di tempat yang cukup redup. Jadi teman-teman kayaknya ngeliat ini kak, mukanya kayak nggak kelihatan terang kak, burik kak. Wes, gak apa-apa teman-teman ya. Tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar bareng sama aku untuk materi penalaran umum yang tentunya modelnya bakal keluar di tes besok. Buat teman-teman yang belum tes, harus nonton video ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Hal nomor 1, ketika band Al Faiz mengadakan konser tunggal, penonton yang menghadiri konser cukup banyak. Ketika Tulus mengadakan konser tunggal, penonton yang menghadiri konsernya lebih banyak daripada konser band Al Faiz. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Model soal yang paling mungkin ini teman-teman ya. Jadi nanti akan ada pilihan-pilihan itu yang mungkin ya. Tapi mungkinnya itu cukup jauh gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai atau nggak ada di dalam teksnya. Jadi yang paling mungkin itu adalah sesuatu pernyataan yang memang berkaitan dengan konteks soalnya. Oke, konteks soalnya intinya adalah band Al Faiz ini mengadakan konser namun ya penonton yang datang ke konser ini lebih banyak datang di konsernya Tulus dibanding konser band Al Faiz ya. Jadi kemungkinan karena banyak penggemarnya gitu kan, mungkin datangnya lebih banyak gitu. Kita lihat option yang A. Tiket konser Tulus sudah dijual sejak jauh hari sebelumnya. Apakah itu yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan perbedaan dari kedua kondisi bahwa konser Tulus lebih banyak orang-orang yang datang gitu. Nah, karena tiketnya dijual jauh sebelumnya, mungkin. Tetapi bukan kemungkinan yang paling kuat menyatakan kalau yang datang itu lebih banyak. Ketika band Al Faiz misalkan ternyata misalkan penontonnya lebih banyak, itu belum tentu karena dijual lebih lama ya. Sesuatu yang dijual deket aja kalau penggemarnya banyak itu bisa juga yang datangnya banyak ya. Misalkan dijual dalam waktu 5 menit, contohnya Sheila on 7 ya. 5 menit tiketnya dibuka, itu 5 menit habis ya, karena memang penggemarnya banyak gitu. Nah, yang B, konser Tulus diadakan pada hari libur nasional. Mungkin, tapi ini tidak menunjukkan kalau dia bakal rame banget gitu ya. Oke. Penggemar Tulus lebih banyak daripada penggemar band Al Faiz. Ini adalah kemungkinan paling kuat. Ketika penggemarnya banyak, walaupun diadakan di hari aktif kerja pun akan banyak ya. Bahkan ya 1 hari sebelum konser aja ketika penggemarnya banyak, bisa aja yang nonton juga bakal banyak teman-teman. Jadi ini paling kuat ya, sesuai dengan yang ada di teks ini ya. Kita coba lihat yang D. Band Al Faiz lebih populer daripada Tulus, ini malah salah karena Tulus lebih banyak, harusnya dia lebih populer. Harga tiket konser band Al Faiz lebih murah daripada harga tiket konser Tulus, ini juga tidak menentukan kalau Tulus lebih banyak gitu ya. Maka jawabannya yang C. Ya, yel dulu teman-teman. Di Al Faiz 1 selalu C karena C itu cinta. Wah, ini loh suaranya rendah suaranya ya. Ya redup-redup seperti itu, tapi teman-teman tetap semangat ya ini ya. Ini nggak tahu ini tetap aman ya teman-teman ya. Kalau aman langsung aja kita lanjut. Oke, di soal nomor 2 hari ini aku cukup banyak yang bahas soal model PU yang muncul di UTBK tahun 2024 ya. Tapi sebelum aku lanjutin, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga dukungan teman-teman membuat channel Al Faiz terus berkembang, membantu teman-teman UTBK seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 banyak masyarakat di Indonesia yang tidak peduli dengan stunting ya pada tahun 2023. Pencegahan stunting dengan memperhatikan gizi selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif, memberikan empasi yang tepat dan memastikan nutrisi yang cukup untuk bayi, sudah lebih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukannya dibanding pada tahun 2020. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Jadi sekali lagi, ini model yang sama seperti nomor 1, ini muncul teman-teman di UTBK. Harus bisa ya.
Intinya 2020 itu banyak yang belum peduli dengan stunting. 2023 itu sudah banyak yang peduli gitu dengan memberikan ASI eksklusif dan seterusnya. Artinya apa? Mungkin di sini 2023 memang masyarakat tuh ngerti, masyarakat tuh sadar kalau memang memperhatikan gizi selama kehamilan tuh hal yang penting, hal yang memang perlu diperhatikan gitu. Nah, kita lihat ya, mana yang membedakan ya, hal menjadi pembeda antara 2020 dengan 2023. Kenapa di 2023 orang-orang sudah mulai melakukan pencegahan stunting. Oke, pada tahun 2020 banyak masyarakat yang merasakan pentingnya menghindari stunting dari sejak kehamilan sampai masa pertumbuhan. Ini menjadi hal yang menjadi pembeda gitu. Dengan orang-orang merasakan pentingnya, maka orang-orang akan melakukannya gitu. Ya mungkin 2020 belum tahu kalau ternyata stunting itu berbahaya, maka orang biasa aja gitu kan. Oke, yang B. 2023 banyak program pemerintah tentang stunting ini belum menjadi perbedaan, menjelaskan perbedaan. Pada tahun 2023 program stunting banyak diikuti oleh ibu muda, belum menjelaskan perbedaan. Yang D, pada tahun 2023 pemerintah memberikan ruang terbuka bagi ibu-ibu untuk konsultasi dan memberikan pelayanan khusus mengenai stunting. Mungkin tapi tidak menjelaskan dari teks ini ya teman-teman ya. Pada tahun 2023, masyarakat Indonesia memiliki akses yang luas untuk mencari informasi mengenai stunting. Mungkin, tetapi kalau kita lihat ya walaupun kita punya akses, siapa tahu 2020 juga punya akses, tapi orang nggak mau nyari gitu, nggak ngerasain pentingnya. Lebih kepada mana jawabannya? Lebih kepada yang A. Masyarakat mulai ngerti pentingnya gitu ya untuk pencegahan stunting ini. Maka jawabannya yang B. Aku harap setelah nonton Al-Faiz ya, model soal kayak nomor 2 ini, teman-teman bisa ngerjain. Semangat ya buat semuanya ya. Oke, lanjut. Seorang atlet tidak mencapai level profesional jika dia tidak berlatih secara rutin. Kondisi tersebut terjadi ketika atlet tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya. Manakah simpulan berikut yang benar? Yang A. Seorang atlet mencapai level profesional jika dia tidak berlatih secara rutin. B. Seorang atlet mencapai level profesional jika dia tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya. C. Seorang atlet tidak mencapai level profesional jika dia tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya. D. Seorang atlet memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya jika dia mencapai level profesional. Yang E. Seorang atlet tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya jika dia mencapai level profesional. Nah, teman-teman, model seperti ini tuh muncul. Kalian harus bisa. Yuk, monggo dikerjain. Harus bisa ya. Ini banyak yang dapat model seperti ini. Oke, ini model tahun 2023 juga ada kemarin ya. Oke, silakan. Oke, sudah dijawab semuanya. Boleh komen nih. Nih, mana ini kamera yang ini. Nah, ini silakan. Kakak yang ini nih. Mana sih? Nah, ini. Silakan kakak yang komen di kolom komentar tuh. Ayo lo, komen di kolom komentar silakan. Ini aku lagi di daerah Universitas Indonesia ya. Ini lagi main ke sini. Oke, ini banyak banget yang nge-DM kalau soalnya mirip Al-Faiz nih. Harus bisa nih ngerjain. Tadi banyak ketemu sama teman-teman ya. Mungkin ada yang nonton nih ya. Oke, semangat ya. Tadi ada yang karantina. Wes, mantap. Semangat semuanya. Oke. Nah, cara ngerjainnya berarti kan jika makannya di sini. Ya, ini kata kunci nih. Jika dia tidak berlatih secara rutin, maka seorang atlet tidak mencapai profesional ya. Kondisi tersebut ya, kondisi ini. Nah, ya. Kondisi tersebut terjadi ketika atlet tidak memiliki komitmen. Berarti gini, ngambilnya gini. Kalau ini kalian jadikan P, maka ini juga P. Kondisi tersebut tuh berarti ini. Ya, dia tidak berlatih rutin ya. Jadi gini. Seorang atlet tidak mencapai level profesional jika atau seandainya dia tidak berlatih secara rutin. Nah, kondisi tidak berlatih secara rutin itu terjadi ya ketika atlet tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya. Berarti P-nya yang ini kita ganti dengan P yang ini ya, yang ini ya. Berarti ya seorang atlet tidak mencapai level profesionalnya jika dia itu tidak memiliki komitmen ya yang kuat terhadap olahraganya. Jadi yang P atas ini kita ganti dengan P yang bawah. Seorang atlet tidak mencapai level profesional ya jika atlet tersebut tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap olahraganya. Maka jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang C. Oke, semangat ya buat kalian. Nanti aku bikin video juga dalam bentuk reels, video pendek ya teman-teman. Tinggal cek di TikTok Privat Al-Faiz atau di Instagram Privat Al-Faiz ya. Teman-teman yang pengen link grup Telegram bisa ke Instagram pribadi aku ya, yaitu Febri dan Faiz. Semangat semuanya, lanjut. Oke, sebelum lanjut aku mau baca beberapa testimoni. Sebenarnya kita punya banyak field report ya, hasil dari pengalaman peserta, model-model soalnya juga, dan kita sudah tuangkan di video ini. Artinya video ini relevan banget dengan tes yang akan muncul besok. Teman-teman yang belum tes bakal seperti ini modelnya ya.
Oke, mantap Dek, PU-nya 1000 lah ya ini. Nanti ditraktir Kak Faiz nih katanya. Aku mau traktir kalau nilai 1000 nih. Ya, soalnya mirip Pol katanya. PK tuh beneran yang kompleks itu, Dav, lebih rumit dari TO kah gitu. Sampai ya, soal yang minuman jahe lebih banyak triwulan lalu itu keluar. Jadi soal yang aku bahas ya di kelas online. Teman-teman yang bisa cek di rekaman kelas online ada di website privatalfaiz.id. Terus lanjut lagi. Assalamualaikum Kak Faiz dan kawan-kawan yang terima kasih telah menemani selama suasana menegangkan UTBK. Bersyukur banget bisa belajar sampai banyak pemahaman tentang berbagai ilmu yang selama ini diberikan. Semoga berkah selalu ilmunya Kak, dan semoga Privat Alfaiz semakin berkembang tiap tahunnya. Aku baru selesai UTBK. Makasih Kak, banyak materi yang keluar. Makasih. Sama-sama. Lanjut. Aku tadi pagi UTBK pas bagian PU ada satu soal yang bener-bener mirip sama soal di buku Besti. Buku Besti linknya ada di kolom deskripsi ya. Cuma nama orangnya doang yang diganti. Wah, mantap. Ya, keren. Kalian luar biasa. Banyak banget sih sebenarnya ya. Mirip Al-Faiz. Udah dari yang memperlemah tidak memperlemah. Pokoknya Al-Faiz mirip ya. Wah, berarti plek ketiplek ya sama Al-Faiz. Wah, seneng banget teman-teman. Makanya Kak Faiz bilang target PU tuh 1000. Kayaknya Kak Al-Faiz yang buat soal. Aduh. Kak, soal PU keluar semua dari Al-Faiz, memperlemah tidak memperlemah, simpulan. Wah, mantap. Bangga seneng. Oke guys, semangat ya. Sumpah terima kasih buat Al-Faiz, buat Kak Faiz, Kak Dedi ini kelas online nih. Teman-teman yang pengen cek video rekamannya lengkap, materinya, pembahasannya semua masih ada di website ya. Cek di privatalfaiz.id ya, linknya lengkap, mau tryoutnya dan sebagainya. Kalau tryout yang paling mirip itu TO10, itu dari soal-soal para peserta modelnya gitu ya. Sistemnya, jumlah soal, waktunya semua dari jumlah pesertanya, jumlah soalnya itu dari pengalaman para peserta. Langsung ya ke website, di tryout yang ke-10 itu mirip banget. Semangat, semoga ini menjadi fasilitas berharga buat kalian. Semoga sukses, nilainya terbaik buat teman-teman semua. Keterima di PTN Impian. Amin, semangat ya. Lanjut. Jika seseorang senang berinteraksi dengan orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan suka bekerja dalam tim, dia cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jika seorang lebih suka bekerja sendiri, memilih menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, dan tidak begitu memperhatikan perasaan orang lain, manakah simpulan yang benar? Oke, cara menjawabnya seperti ini. Jika seorang senang berinteraksi dengan orang lain, ya, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan suka bekerja dalam tim, dia cenderung memiliki komunikasi yang baik. Ya, oke. Oh, ini gini nih. Ini berarti cuma gini aja ya. Ini cuma gini aja. Jika seorang senang berinteraksi dengan orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan suka bekerja dalam tim, berarti dia cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oh, berarti ini cuma jika maka ini soalnya nih. Oke. Dia cenderung ya, berarti ya, dan suka. Karena ini gabung ini, soalnya gabung ini ya. Ini gabung ini. Oh, ini tipe yang gabung ini guys. Biasanya aku kasih tipe yang PQR ya. Tapi ini untuk soal nomor 4 tipe yang gabung. Gak masalah. Di videoku nanti ada yang tipe PQR. Nanti kalian pecah jadi PQ dan QR ya. Tapi gak apa-apa, kita kerjain soal ini. Jika seorang lebih suka bekerja mandiri, menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, dan tidak begitu memperhatikan perasaan orang lain, manakah kesimpulan yang benar? Berarti ini ya udah. Ini berarti ini ini ingkaran P teman-teman. Ini ingkaran P ya. Oke. Ingkaran P ini berarti oh yes, betul banget ya. Oke, jadi soal ini adalah soal yang harusnya aku ralat, tapi aku belum sempat ralat karena yang di TO kemarin udah aku revisi ya teman-teman ya. Oke. Oke, sabar. Aku bantuin buat ngeralat soal, nanti kalian yang jawab ya. Oke, ini soalnya ada yang kurang pas teman-teman. Bentar. Orang tersebut tidak menyukai bekerja tim, ini tidak mungkin. Karena kalau P, oke. Anggap optionnya nggak ada deh, nggak ada. Ini soal yang salah. Tapi aku pengen kalian tetap jawab ya. Aku buatin soal langsung spontan dalam sebuah video gitu ya. Oke, ini P ini Ki. Aku ubah pertanyaannya. Kalian komen yang rame di kolom komentar. Jarang kan bikin soal di video kan? Oke, pertanyaan aku ubah, guys. Pertanyaan gini. Pertanyaannya aku ubah bukan ini. Pertanyaan adalah ya. Oke, gini. Jika seseorang ya tidak memiliki kemampuan ya, kemampuan komunikasi ya, sehingga seorang tidak memiliki komunikasi yang baik ya. Oke. Atau aku bagiin aja deh biar lebih bagus kata-katanya. Jika seorang memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik. Oke, berarti ini adalah ingkaran Ki. Coba.
Kalian komen ya, komen. Kalau optionnya masih ada, silakan komen. Kalau enggak, komen dengan kata-kata sendiri ya. Untuk nomor 4, ingkaran Ki pertanyaannya. Ya, oke aku baca lagi P-nya. Jika seorang senang berinteraksi dengan orang lain, ya, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain dan suka bekerja dalam tim, maka dia cenderung memiliki kemampuan yang baik. Nah, pertanyaannya, jika seorang memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik, berarti lawan dari Ki. Jawabannya apa, teman-teman? Komen di kolom komentar. Selamat mencoba. Ini ilmu buat teman-teman ya. Oke, semangat ya. Lanjut. Nah, model soal seperti nomor 5 ini muncul di tes UTBK. Ini sebenarnya ngadopsi dari soal UTBK 2023, modelnya sama. Apabila berlibur bersama teman, Nila berkemas dari pagi. Apabila pergi ke taman bermain, Nila membawa topi kuning. Apabila Nila tidak berkemas dari pergi, atau Nila tidak membawa topi kuning, manakah simpulan berikut yang benar? Oke, sekarang kalian yang jawab ya teman-teman ya. Oke, ini adalah P, ini adalah Q ya. Kemudian ini adalah ingkaran dari ini R, beda. Apabila pergi ke taman bermain berarti R, beda ya. Ini S. Oke. Pertanyaannya, apabila Nila tidak berkemas. Oke, jawab apa? Yuk, Nila tidak berkemas. Berarti ini ingkaran Q. Atau Nila tidak membawa topi kuning. Ini ingkaran S. Oke. Komen semuanya ya. Modelnya adalah P, Q, R, R, S. Sedangkan pertanyaannya ingkaran Q, ingkaran S. Coba simpulkan. Coba bareng-bareng. Yuk, ini menggunakan ataukah? Aku bisa jawabnya P, Q, ingkaran Q. Jawabannya ingkaran P. Yang ini ingkaran R. Coba jawabannya apa? Berarti ya, tidak berlibur bersama teman atau tidak berlibur bersama teman, masuk. Oke, tidak berlibur bersama teman atau tidak pergi ke taman bermain. Ya, oke ya. Jawabannya yang A. Bisa teman-teman ya. Oke, nanti kalian komen di kolom komentar, Kak aku udah bisa ngerjain soal PU-nya, aku yakin dapat nilai 1000 PU-ku karena udah nonton Alfaiz ya. Karena banyak yang sudah kita bahas, ini part ke-17 teman-teman, lengkap ya. Semangat buat kalian semuanya, semoga lulus dan diterima ya, amin. Lanjut, soal nomor 6, banyak banget Kak soalnya, nggak apa-apa, ini spesial banyak ini biar teman-teman sempurna nanti nilai PU-nya ya. Pengamat A menyatakan terlalu sering menggunakan gadget dapat menyebabkan minus mata bertambah. Anak yang B, pengamat B menyatakan anak akan menunduk saat asik menggunakan gadget sehingga dapat menyebabkan postur tubuh menjadi bungkuk. Data menunjukkan bahwa anak yang kecanduan gadget mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Opsinya nanti gini. A memperkuat pengamat A, B memperlemah pengamat A, C memperkuat pengamat B, D memperlemah pengamat B, kemudian yang E itu tidak relevan. Nah, kata triknya gini. Kalian lihat yang A itu ngomong fokus apa? Terlalu sering menggunakan gadget ya, gadget itu nyebabin mata minus bertambah. Kalau yang B dia fokus apa? Nunduk, main gadget tadi nunduk kemudian jadi bungkuk gitu. Nah, maka jawabannya apa? Datanya nunjukin bahwa anak kecanduan gadget mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, berarti berkomunikasi. Apakah A ngomongin komunikasi, apakah B ngomongin komunikasi? Tidak Kak, berarti ini namanya jawabannya tidak relevan. Oke, paham ya semuanya? Harus sempurna nilai PU-nya. Semangat, karena PU ini ngebantu banget ya buat dongkrak nilai teman-teman. Semoga sukses ya. Makasih udah subscribe, udah like, udah share. Jangan lupa yang belum subscribe, ikutan subscribe ya buat dukung Alfaiz biar semakin berkembang ya. Amin. Lanjut. Nah, jangan kaget kalau nanti waktu tes ketemu model kayak nomor 7 ini. Oh, gokil sih. Ini bener-bener soal memperlemah tidak memperlemah ini keluar teman-teman. Tadi udah aku bacain ya komentarnya ya. Oke, jadi triknya gini. Apa yang sedang dibicarakan di grup? Di grup lagi Kak. Di video ya, di soal maksudnya. Pengisian ban pada kendaraan mobil menggunakan angin nitrogen semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pengendara mobil merasa bahwa pengisian ban menggunakan angin nitrogen lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pengisian ban menggunakan angin biasa. Manakah pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah atau tidak memperlemah pendapat di atas? Oke, teman-teman, kuncinya adalah angin nitrogen itu lebih oke dibandingkan angin biasa. Berarti kalau pernyataan itu memperlemah angin nitrogen, berarti teman-teman jawabannya memperlemah. Tapi kalau biasa aja ya tidak memperlemah atau bahkan memperkuat, maka jawabannya tidak memperlemah gitu ya. Oke, A yang pertama. Harga pengisian angin nitrogen lebih mahal dan memerlukan perawatan. Ini berarti kelemahan dari nitrogen. Mahal, berarti memperlemah ya. Tempat untuk mengisi ulang nitrogen cukup sulit ditemukan karena tidak semua tempat ada kelemahannya gitu ya. Pengisian bahan nitrogen dapat memaksimalkan daya cengkram ban sehingga berkendara menjadi lebih nyaman. Keunggulan berarti tidak memperlemah.
Angin nitrogen memiliki suhu udara pada ban lebih dingin sehingga lebih tahan terhadap panas. Oke, keunggulan, tidak memperlemah. Penggunaan nitrogen menyebabkan tingkat kebocoran lebih kecil sehingga tekanan angin di dalam ban akan jauh lebih awet. Kelebihan ya. Berarti jawabannya adalah komen coba di kolom komentar. Yes, betul banget, tidak memperlemah. Paham ya? Oke, semangat. Lanjut. Akhir-akhir ini platform belajar online lebih diminati oleh para pekerja. Banyak dari mereka yang lebih suka belajar secara daring dibandingkan tatap muka di kelas karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal tempat dan waktu. Menanggapi hal ini, para penyedia layanan belajar offline berusaha untuk mengikuti jalur para pekerja. Oke. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Oke ya. Silakan kalian komen di kolom komentar kira-kira jawaban nomor 8 apa? Nanti kita cek di kolom komentar ya. Selamat belajar, semoga teman-teman yang udah tes nilainya terbaik ya. Semoga bisa keterima di PTN Impian, dan buat teman-teman yang belum tes semoga makin semangat. Belajar terus teman-teman, semoga nanti waktu tes lancar dan semoga nilainya juga terbaik. Semoga semuanya yang nonton di Alfaiz keterima di PTN Impian. Amin. Makasih semuanya udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.